Halo anak-anak, sampai ketemu dengan saya Pendeta Purwanto di channel saya Pak Cim 71 Channel. Saya akan menyampaikan materi pelajaran agama Kristen, yaitu pendidikan agama Kristen dan budi pekerti kelas 6 SD. Pelajaran keempat judulnya Baca dan Temukan, dengan media slide PowerPoint yang menarik, saya lengkapi dengan animasi. Yang mudah-mudahan ini membuat kalian bisa lebih memahami materi yang akan saya sampaikan. Oleh karena itu, siapkan terlebih dahulu. Yang pertama, untuk bahan bacaan yaitu Alkitab, siapkan. Kemudian siapkan buku catatan, bisa jadi juga pensil atau ballpoint ya. Saya akan tampilkan dengan model yaitu slideshow. Nah, silakan kalian tunggu slideshow-nya. Nah, ini sudah muncul. Jadi judulnya adalah Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti kelas 6 SD. Pelajaran keempat judulnya Baca dan Temukan. Sebagai bahan bacaan, silahkan kalian siapkan, yaitu Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 26 sampai 40, dan kemudian 2 Timotius pasal 3 ayat 14 sampai 17. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang ada di surga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan atas segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Berkatilah kami ya Tuhan agar kami memahami kehendak firman-Mu pada pelajaran hari ini, sehingga kami menjadi anak-anak Tuhan yang tekun membaca firman Tuhan sebagai sumber kebenaran, merenungkannya dalam hati kami dan melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Sebelum lebih lanjut menyaksikan video saya ini, jangan lupa tekan tombol like, kemudian tekan tombol subscribe, tekan lonceng, dan kemudian share atau bagikan. Nah, sekarang akan kita lakukan, lihat penjabaran bab 4 baca dan temukan ini sebagai berikut. Yang pertama, pengantar. Yang kedua, yaitu mendalami cerita Alkitab. Yang ketiga, memahami manfaat membaca firman Tuhan. Lalu berikut pendalaman materi membaca firman dan dampaknya. Kemudian menghayati makna firman Tuhan. Dan terakhir yaitu rangkuman. Sekarang pengantar.
Manfaat membaca Alkitab. Ini ada sebuah cerita. Seorang kakek hidup di sebuah perkebunan di Kentucky, negara bagian Amerika Serikat. Dia memiliki seorang cucu laki-laki yang masih muda. Setiap pagi sang kakek bangun lebih awal dan membaca Alkitab. Cucunya juga ingin menjadi seperti sang kakek. Suatu hari cucunya bertanya, "Kakek, aku mencoba untuk membaca Alkitab seperti yang kakek lakukan. Tetapi aku tidak memahaminya. Dan apa yang aku pahami, aku lupa secepat aku menutup buku. Apa sih kebaikan dari membaca Alkitab?" Dengan tenang sang kakek mengambil keranjang arang, memberikan ke cucunya dan berkata, "Bawa keranjang ini ke sungai dan pakai untuk membawa air kemari." Sang cucu melakukan seperti yang diperintahkan kakek. Tetapi semua air habis menetes sebelum tiba di rumahnya. Kakeknya tertawa dan berkata, "Lain kali kamu harus melakukannya lebih cepat lagi." Maka sang cucu pun kembali melakukan hal yang sama. Ia berlari dan berlari secepat mungkin, tetapi tetap gagal. Lagi-lagi keranjangnya kosong. Maka sang cucu mengambil ember sebagai gantinya. Tetapi kakeknya berkata, "Aku tidak mau dengan ember. Aku hanya mau dengan keranjang arang itu. Ayolah, usaha kamu kurang keras." Sang cucu kembali mengambil air ke sungai dengan keranjang arangnya. Ia terus berlari dan berlari secepat mungkin, tetapi air di keranjang itu habis sebelum sampai ke rumah. Begitulah sang cucu terus melakukan perbuatan yang sama sampai akhirnya ia sadar keranjang arang itu telah berubah menjadi keranjang yang bersih sekali. Lalu kakeknya berkata, "Cucuku, ini adalah sebuah kiasan sederhana tentang apa yang terjadi jika kamu rajin baca Alkitab. Kamu mungkin tidak bisa memahami semuanya pada saat ini, tetapi jika kamu terus membacanya dengan tekun, kamu akan memahaminya kelak, dan kamu akan berubah menjadi orang yang berbeda dari sebelumnya. Itu karena karunia Allah dapat kamu temukan dan rasakan dalam hidup ini." Sekarang jawablah pertanyaan berikut. Mengapa si kakek menyuruh cucunya membawa air dengan keranjang arang? Pernahkah kamu membaca Alkitab? Seberapa sering? Apakah yang kamu rasakan atau dapatkan ketika membaca Alkitab? Ceritakan pengalamanmu. Apakah manfaat membaca Alkitab menurut cerita di atas? Bacalah Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 26 sampai 40 dan 2 Timotius 3 ayat 14 sampai 17. Ada dua kisah dalam pelajaran kali ini. Kisah pertama bercerita tentang seorang pejabat dari negeri Ethiopia yang datang ke Bait Allah di Yerusalem untuk beribadah. Jarak Ethiopia ke Yerusalem tidaklah dekat. Ia pergi ke Yerusalem dengan mengendarai kereta kudanya. Tampaknya ia adalah seorang yang rajin beribadah. Pada zaman itu banyak orang dari berbagai tempat datang ke Yerusalem, terutama pada hari raya besar umat Yahudi. Mereka datang ke Yerusalem untuk menyembah Allah. Di tempat itu ada pelataran khusus bagi orang-orang bangsa lain yang bukan Yahudi.
Ketika ia pulang, ia membawa sebuah gulungan kitab Nabi Yesaya. Ia membacanya namun ia tidak memahaminya. Kemudian muncullah Filipus yang diarahkan oleh Roh Kudus untuk menemuinya. Filipus dan pejabat tersebut bercakap-cakap tentang teks yang dibaca oleh pejabat tersebut. Ia tidak memahaminya dan ia mengatakannya kepada Filipus. Rasa ingin tahu pejabat itu sangat besar, sehingga meskipun ia seorang pejabat besar di negerinya, ia tidak malu menyatakan bahwa ia tidak memahami apa yang dibaca dan dengan rendah hati ia mau meminta tolong pada Filipus. Luar biasa, seorang pejabat besar mau mengakui kekurangannya dan tidak malu untuk meminta tolong. Roh Kudus menolong Filipus memberikan penjelasan kepada pejabat tersebut. Filipus menolong pejabat tersebut memahami teks yang ia baca, dan dengan penjelasan Filipus, pejabat itu menjadi mengerti bahwa teks yang ia baca adalah tentang Yesus Kristus yang ditulis oleh Nabi Yesaya beberapa abad sebelumnya. Ia menjadi percaya kepada Yesus Kristus dan meminta untuk dibaptis oleh Filipus. Pejabat itu menemukan makna dari teks yang ia baca. Buah yang ia terima dari membaca teks kitab suci itu adalah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Ini diperolehnya dengan tekun membaca kitab suci. Iman tidak datang dari hal-hal yang aneh, tetapi dari ketekunan membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Baca Roma pasal 10 ayat 17. Kisah kedua berbicara tentang seorang anak muda bernama Timotius. Sejak kecil ia rajin baca dan pelajari kitab suci. Ia dibantu oleh neneknya yang bernama Lois dan ibunya yang bernama Eunike. Karena rajin baca firman Tuhan dan mempelajarinya, Timotius pun tumbuh menjadi seorang pemuda yang baik dan saleh. Ia hidup benar di hadapan Tuhan dan ia dipercaya menjadi pemimpin jemaat di kota Listra, tempat ia berada. Menjadi pemimpin tidaklah mudah, apalagi karena Timotius masih sangat muda. Namun itu tidak membuat Timotius putus asa dalam memimpin dan mengajar jemaat agar selalu hidup menurut kehendak Tuhan dan semakin mengenal Tuhan Yesus yang mereka sembah. Timotius mengajar jemaat agar mengikuti ajaran, cara hidup, kesabaran, kasih, dan ketekunan yang dikehendaki oleh Tuhan. Mengapa Timotius dapat berkata demikian? Itu karena sejak kecil ia tekun membaca kitab suci dan tidak segan mempelajarinya bersama nenek dan ibunya. Itulah sebabnya setelah bertumbuh menjadi pemuda dewasa, ia dapat menolong orang untuk menemukan Tuhan Yesus dan hidup menurut firman Tuhan. Timotius berpesan bahwa dengan mengenal kitab suci sejak kecil, hal itu akan memberikan hikmat dan menuntun kepada keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus.
Dalam suratnya kepada Timotius tersebut, yaitu di 1 Timotius 3 ayat 16 dan sampai 17, Paulus menyebutkan manfaat firman Tuhan yang tertulis dalam kitab suci, yaitu 1. Untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, 4. Untuk mendidik orang dalam kebenaran. Sekarang kita akan bahas manfaat membaca firman Tuhan. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. 1. Apa yang dialami oleh pejabat dari Ethiopia ketika ia membaca gulungan kitab suci yang ia bawa dari Yerusalem? Siapa yang menolongnya untuk memahaminya dan apa yang ia lakukan? 2. Ada 4 manfaat firman Tuhan yang ditulis dalam surat Paulus kepada Timotius, sebagaimana terdapat dalam bacaan untuk pelajaran hari ini. Temukan dan jelaskanlah dengan bahasamu sendiri. Sekarang pendalaman materi membaca firman Tuhan dan dampaknya pada pertumbuhan iman. Bagi banyak anak, kegiatan membaca tidak disukai, apalagi jika tidak ada gambar. Tetapi tahukah kamu, jika tidak membaca maka ada beberapa efek buruk yang akan terjadi pada dirimu. Antara lain, otak di kepala akan terbiasa pada hal-hal yang mudah dan akan susah diajak untuk berpikir menyelesaikan suatu masalah. Lalu akibatnya kamu tidak akan suka diajak berpikir dan tidak tajam memahami sesuatu. Sayang bukan? Karena Tuhan menciptakan otak untuk dipakai berpikir, menyelesaikan hal-hal atau menemukan hal-hal baru, seperti para penemu-penemu dunia. Nah, karena itu kamu harus membuat dirimu suka membaca. Bagaimana dengan membaca kitab suci? Tentu saja kamu juga harus menyediakan waktu untuk membaca firman Tuhan. Untuk apa? Agar kamu semakin mengenal Tuhan dan apa yang Tuhan lakukan di dunia ini pada masa lalu, kini dan akan datang. Tentu tidak semua teks dalam Alkitab dapat kamu pahami. Tetapi seperti cerita dalam pelajaran ini, kamu tetap akan menemukan faedahnya nanti, cepat atau lambat. Karena itu kamu harus tekun membaca Alkitab di rumah, di sekolah, atau di gereja. Tahukah kamu bahwa Alkitab memuat banyak cerita atau kisah-kisah menakjubkan, mulai dari kisah penciptaan di Perjanjian Lama hingga kisah-kisah hidup para rasul dan jemaat di Perjanjian Baru. Semua cerita itu memiliki pesan yang baik tentang bagaimana menjadi seorang yang percaya kepada Tuhan dan hidup menurut firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Sebetulnya apa saja manfaat membaca Alkitab atau firman Tuhan? Ada banyak manfaat yang kamu dapatkan. Kamu akan tahu apa yang Tuhan kehendaki untuk kamu lakukan. Iman atau percaya pada Tuhan harus terus dipelihara agar semakin kuat dan tidak mudah goyah. Meskipun ada banyak godaan dalam hidup ini, kamu tidak akan gampang putus asa dan tidak merasa sendiri, sebab Tuhan selalu beserta dengan kamu dan selalu menolong dengan memberikan hikmat-Nya.
Tuhan juga selalu menghibur setiap orang yang sedang mengalami kesusahan, seperti seorang sahabat yang selalu ada di samping kita. Kamu akan tahu bahwa Tuhanlah yang Maha Kuasa dalam kehidupan ini, sehingga tidak ada yang perlu kamu takutkan jika kamu bersama dengan Tuhan dan melakukan firman-Nya. Sekarang rangkuman. Alkitab adalah kitab suci yang berisi pengajaran, pedoman, teguran, larangan, nasihat, penghiburan, dan harapan bagi kita. Dengan baca Alkitab, kita dapat mengerti bagaimana Allah menuntun hidup manusia sejak dahulu hingga sekarang. Kita juga menjadi tahu apa yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian dahulu pelajaran kita kali ini. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Sekarang kita akhiri pelajaran kita dengan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Untuk mengingat terus warisan iman gereja-gereja perdana, mari kita ucapkan bersama-sama 12 pengakuan iman rasuli. 1. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. 2. Dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita. 3. Yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria. 4. Yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. 5. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati. 6. Naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. 7. Dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. 8. Aku percaya pada Roh Kudus. 9. Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus. 10. Pengampunan dosa. 11. Kebangkitan daging. 12. Dan hidup yang kekal. Sekali lagi, jangan lupa tekan tombol like, tekan tekan tombol subscribe, tekan lonceng dan kemudian share atau bagikan. Demikian dahulu pelajaran kita hari ini. Terima kasih sudah menonton video saya melalui presentasi PowerPoint dengan slideshow. Mudah-mudahan ini menarik,
membuat kamu lebih bisa memahami apa yang saya sampaikan. Ya, sampai ketemu, sampai jumpa pada kesempatan berikutnya pada materi yang